Pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 tentang pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan tentang nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan tanggung jawab. 2. Dengan membuat laporan, siswa dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, jumpa lagi dengan Ibu Dona pada pembelajaran home learning kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu, ini adalah jembatan Suramadu yang merupakan jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Pulau Madura termasuk dalam Provinsi Jawa Timur. Namun secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Untuk mencapai Pulau Madura, kita harus melewati Selat Madura. Berkat kemajuan pembangunan, dibangunlah jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura, yang bernama Jembatan Suramadu ini. Luar biasa ya, jembatan ini dibangun sepanjang Selat Madura. Sangat luar biasa. Hal tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia. Masih ingat ya, letak geografis Indonesia? Iya, betul sekali. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis, negara Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan. Apa ya negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Negara maritim biasanya memiliki banyak pulau, sehingga negara kita disebut sebagai negara kepulauan. Nah, demikianlah pengaruh letak Indonesia secara geografis. Selain itu, juga berpengaruh kepada keragaman budaya, keragaman suku yang ada di Indonesia. Karena letak Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke menyebabkan banyak juga pulaunya, banyak juga suku, bahasa, dan budayanya. Sangat luar biasa. Kita harus bersyukur atas anugerah ini. Anak-anak Ibu, sekarang kita akan mengetahui apa pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja memberikan pengaruh yang menguntungkan. Keuntungan letak geografis sebagai negara maritim dan kepulauan tentu saja dari sumber daya alam lautnya yang melimpah, seperti ikan, terumbu karang yang indah, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas, juga sebagai media transportasi. Kelompok masyarakat yang dapat merasakan manfaat potensi laut sebagai peluang ekonomi tentu saja yang berada di pesisir pantai atau lautan. Siapa saja ya? Nelayan, pedagang karena banyak menjanjikan dagangan di sana, pengrajin ya, juga pertambangan minyak. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial. Apa saja pengaruhnya? Ya, bisa menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Sehingga banyak pedagang dari belahan bumi akan melewati dan mampir di Indonesia. Coba perhatikan gambar berikut.
Karena banyaknya para pedagang dari luar negeri yang mampir bahkan menetap di Indonesia dengan membawa budaya dari negaranya masing-masing, sehingga berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak positif dan negatif yang mungkin akan timbul diantaranya: 1. Komunikasi dan interaksi penduduk menjadi lebih mudah. 2. Terjadi pembauran dan percampuran nilai antar pulau dan negara. 3. Munculnya perkampungan etnis tertentu seperti perkampungan Cina atau Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sekarang yuk kita mengerjakan tugas menulis. Coba kalian bedakan mana yang menjadi dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Anak-anak ibu, yuk kita bentengi pengaruh negatif tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang ibu akan mencontohkan sikap positif yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang, yuk kita berlatih menentukan nilai-nilai Pancasila pada sikap berikut: merayakan hari besar keagamaan dan menjenguk teman yang sakit. Kalian pasti bisa. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran home learning kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.